Iya, bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Sehat-sehat selalu? Masih. Iya, baik. Saat ini kita boleh membahas tentang hubungan BPOM dengan intelijen. Oh iya. Namun sebelumnya mungkin bisa cerita dulu nih, dasarnya kok bisa masuk di intelijen, hubungannya dengan BPOM seperti apa? Mungkin bisa langsung cerita, Pak Wahyu. Terima kasih ya, Mas. Jadi memang beberapa saat yang lalu, kira-kira setahun yang lalu ya, saya diminta oleh Balai POM ini untuk menyampaikan pembekalan tentang intelijen ini, karena direncanakan di Balai POM akan dibentuk suatu organ deputi penindakan. Deputi penindakan ini ya, ada di dalamnya tuh direktorat yang namanya direktorat intelijen itu ya. Nah, saya diminta memberikan pembekalan apa sih sebetulnya intelijen ini dan apa perannya nanti di Balai POM itu. Di dalam deputi penindakan nanti ada salah satu tugas dari Balai POM yang baru ya, yaitu dalam rangka penegakan hukum dan pengawasan itu nanti diisi dengan direktur intelijen. Jadi untuk sementara saya diminta itu pada tahun yang lalu kira-kira di Jakarta, dan saya memberikan pengarahan pada seluruh warga dari Balai POM untuk dapat menyusun organisasi tadi itu. Itu aja awalnya. Baik, berarti apa yang dibutuhkan atau fungsi Intel di BPOM? Kira-kira seperti apa? Ya, sebetulnya semua juga orang memahami ya sekarang, pada saat sekarang ini apa sih betulnya intelijen. Memang gambaran masa lalu intelijen selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat militer, kemudian hal yang bersifat pertahanan, keamanan. Sebetulnya ada sebagian benar, tapi juga perlu itu dilengkapi ya. Jadi bahwa intelijen itu sekarang dibutuhkan di semua organisasi. Untuk apa? Yaitu untuk memberikan masukan berupa forecast, prediksi atau perkiraan, dan juga anatomi daripada suatu masalah. Jadi kalau kita menemukan masalah ya, kalau kita hanya suatu atau melihat suatu itu sebagai masalah biasa, mungkin tidak akan bisa ada ketajaman kita melihat. Nah, kita perlu itu dijadikan atau dirumuskan dalam bentuk anatomi. Jadi ada dua, yaitu suatu perkiraan dan suatu anatomi. Masalah intelijen sendiri sebetulnya ada suatu teori dasar yang disebut dengan teori dasar intelijen. Itu di mana-mana sama, di dunia ini sama. Ya, saya sudah mengalami sekolah di beberapa negara. Antara ini isinya adalah bahwa intelijen itu bisa kita lihat. Kalau itu kita bicara masalah perspektif ya, itu bisa kita lihat dari intelijen sebagai organisasi intelijen, kemudian intelijen dilihat dari kegiatan intelijen, juga bisa dilihat dari bagi suatu produk. Jadi ada tiga hal itu yang kita dekati tentang intelijen itu ya. Nah, pertanyaannya begini, bukankah fungsi Intel ya, jadi hanya dibutuhkan di dalam organisasi keamanan atau pertahanan? Mungkin ada penjelasan sedikit, kok ada hubungannya dengan BPOM apa nih? Ya, semua organisasi kan punya tujuan ya, dibentuk pasti ada tujuannya. Nah, tujuan daripada Balai POM dibentuk ini adalah untuk diberikan salah satu peran di dalam kementerian atau lembaga negara ini dalam masalah pengawasan. Pengawasan terhadap bahan makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Ada tiga hal itu yang diawasi oleh dia. Karena itu barang-barang bisa dimanipulasikan menjadi barang-barang yang cukup berbahaya. Oleh karena perlu pengawasan, perlu regulasi, ya. Perlu suatu penindakan andai kata terjadi permasalahan di sini itu. Itu betul peran intelijen itu memberikan masukan kepada upaya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM, kemudian juga memberikan masukan berupa anatomi kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai POM. Begitu ya. Jadi boleh dikatakan intelijen ini sangat berperan. Boleh. Ya, bisakah Anda dapat penjelasan berapa lama nih berkiprah di intelijen ini, khususnya Pak Wahyu? Ya, sebetulnya kalau kita mencoba flashback ya tentang kehidupan saya
Saya lulus dari akademi itu kan tahun 71 ya. Nah, 71 saya kemudian direkrut. Begitu saya lulus, saya jadi ajudan sebentar, kemudian saya direkrut oleh dulu masih jadi satu, ya dulu namanya ABRI dulu, di mana Polri masuk di situ ya. Nah, saya direkrut oleh beberapa rekruter saya yang waktu itu cukup beken dalam masalah intelijen, yaitu Pak Beni dengan Pak Sukartono, dua orang itu mengalami pendidikan dasar, saya di Jelendek, kemudian di beberapa tempat di Indonesia ini untuk menerima pendidikan dasar intelijen. Kemudian juga saya dapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan di beberapa tempat di luar negeri yang tidak perlu saya sebutkan namanya ya, kira-kira itu ada beberapa yang penting bagi saya, itu saya terima. Nah, kemudian saya untuk mempelajari dengan fokus ya, sehingga bisa yang mungkin sekarang digunakan adalah bahwa ternyata bahwa intelijen ini adalah satu ilmu yang bisa digunakan atau dapat digunakan oleh berbagai macam organisasi ya, karena sebetulnya sebagai anak daripada manajemen, yaitu ya. Jangan manajemennya adalah yang memotori perputaran daripada suatu organisasi. Lalu perannya apa kira-kira intelijen dalam manajemen itu? Ya tadi membuat forecast, membuat perkiraan dengan membuat anatomi tadi itu kira-kira yang saya dapat. Kalau pengalaman operasi saya rasanya kalau di Indonesia sudah cukup ya, keliling saya pernah yang kita pernah ramai di Timur Timur, di Papua, kemudian saya di Ambon, saya di Aceh, ya, itu. Kemudian saya juga pengalaman di operasi khusus di luar, ya ada di Eropa, ya saya di Inggris, ya. Di beberapa tempat yang pernah saya, selain di Asia Tenggara ini. Jadi paling tidak bisa memahami banget gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada penjelasan sedikit bagaimana perspektif intelijen BPOM dengan hubungannya. Ya, sebenarnya kalau perspektif artinya bagaimana kita melihat intelijen itu sebetulnya. Kalau kita mencoba melihat intelijen dari beberapa sisi tadi, secara umum itu betulnya sudah saya sampaikan ya, itu bahwa kita melihat intelijen dari organisasinya. Kalau di teori dasarnya begitu, organisasi intelijen, kemudian kita lihat sebagai kegiatan intelijen, ya juga kita lihat sebagai produk intelijen. Dari tiga hal itu kita melihat. Karena kalau kita mengatakan intelijen itu seperti bayang-bayang saja, ya. Bisa. Tapi kenyataannya yang bisa kita lihat organisasi intelijen itu ada memang. Setiap negara punya, lembaga pemerintah punya, kan itu ya. Jadi bisa kita rasakan keberadaannya itu. Nah, dengan tugas pokoknya dia itu. Nah, kemudian kegiatan intelijen itu ada pengumpulan bahan, pengumpulan paket, informasi, data, fakta, segala macam, namanya itu penyidikannya. Kemudian pengamanan itu sebenarnya kalau dalam tingkat yang lebih tinggi, namanya kontra intelijen untuk apa? Untuk menghadapi operasi intelijen lawan. Kita harus sadari bahwa operasi intelijen itu terus dilakukan oleh lawan kita, istilahnya kalau kita oposisi. Nah, oleh dilakukan oposisi kita, dia selalu mencoba melakukan operasi di tempat kita dalam pengambilan paket, dalam segala macam lah, penciptaan kondisi di sini. Dia bisa masuk ke DPR, bisa masuk ke mana. Kalau kita tidak tahu, kalau kita punya kemampuan mendeteksi. Kemudian produknya tadi, produk intelijen yang spesifik hanya isinya dua itu. Satu masalah membuat yang sifatnya prediktif, ya, atau katakanlah kalau kita ada perkiraan ya, itu yang kedua adalah kita membuat anatomi. Kalau kita bicara anatomi adalah sebetulnya sempalan-sempalan yang ada di dalamnya, rincian yang ada di dalamnya apa. Nah, katakanlah kalau ada masalah, siapa pelakunya? Pelakunya pun dibagi dengan berbagai macam orang. Lokasi-lokasinya berbagai macam ya, dan itu selanjutnya ada rinciannya. Itu sebetulnya banyak untuk kepentingan dalam penegakan hukum ya. Nah, yang satunya itu prediksi dalam rangka menyusun suatu program kegiatan. Jadi kayak ini boleh kaitannya dengan manajemen tadi itu. Nah, ini yang namanya manajemen strategik. Ya, itu yang sering kita pakai sekarang. Nah, jika terjadi sesuatu di dalam
Ya, artinya kondisinya kan kita tidak bisa memprediksi itu selalu baik. Nah, bisa terjadi sesuatu, apakah turun tangan intelijen? Atau hanya sekedar, ini loh diketemukan sesuatu hal yang mungkin harus diperbaiki apa dan sebagainya, atau kita menyerahkan ke BPOM, atau bagaimana itu Pak? Iya, pada dasarnya kegiatan kita itu 95% itu tertutup Pak. Jadi tertutup, yang 5% itu yang terbuka, termasuk pengumpulan bahan. Jadi kalau kita mengumpulkan informasi, bahan keterangan, data, fakta, itu 5% itu terbuka. Misalnya kita bisa dari internet, bisa dari buku, dari majalah, dan segala macam lah. Nah, interview gitu, bisa semua. Dari situ itu yang terbuka. Yang tertutup juga bisa melalui berbagai macam operasi khusus yang bisa dilakukan di individual, personal ya. Nah, orang per orang bisa juga dilakukan oleh satuan khusus. Nah itu bisa mereka dia mencari karena bahan-bahan yang diperoleh dari operasi khusus tadi akan lebih bernilai. Nah itu jadi kita bisa ambil dari seorang sampai orang itu tahu, ya, atau organ itu tahu, atau negara itu tahu. Jadi sifatnya khusus tadi itu. Nah ini mohon maaf ya Pak Wahyu, ini kan seringkali kita berbicara tentang masalah produk. Kan biasanya di produk itu BPOM sekian. Nah berapa lama nih sudah mulai intelijen masuk di situ Pak? Atau memang sudah berlaku? Ya mungkin kalau saya masuk ke sana itu kira-kira baru 2 tahun ya saya memberikan pengarahan. Tapi mungkin di sana sudah ada, saya juga tidak tahu ya. Jadi saya masuk sana diminta memberikan pembekalan, pencerahan soal intelijen itu. Saya berikan mereka teori dasarnya dan selanjutnya ya. Nah, baru mereka operasional. Ini sekarang sudah beroperasional berapa saat yang saya nanti akan diminta pada tanggal 15 November itu di Mataram, khusus tentang masalah intelijen juga. Dan nanti mungkin akan saya nyampaikan itu yang lebih detail lagi tentang intelijen itu. Baik. Nah, bagaimana prospek intelijen di BPOM untuk kedepannya? Untuk kedepannya bagaimana menurut Pak Wahyu? Iya, saya pikir kita melihat kepada masalah prediksi secara umum ya. Ke depan nanti mungkin hampir semua tahu dan kita juga bisa mencari di berbagai macam produk ya. Apa perkembangannya kita ke depan tadi. Nah, kita coba fokus kepada masalah perkembangan daripada bahan makanan dan obat-obatan serta kosmetik ya. Kita lihat sekarang kan industri tentang itu bisa saja itu terjadi atau digunakan dalam rangka proxy war ya. Nah, jadi bisa digunakan. Jadi misalnya katanya produk makanan. Nah, apa betul beras yang kita datangkan dari luar negeri itu betul-betul bersih? Nah, atau sudah katakanlah dikemas dalam suatu kualitas tertentu yang akan berbahaya bagi kita. Obat-obatan yang dari luar itu masuk, walaupun sudah mungkin ada labelnya di situ, tapi itu sudah benar itu labelnya. Oleh karena diawasi oleh Balai POM. Begitu juga bahan kosmetik sekarang dari Korea, dari Taiwan itu membajir ke kita dan anak muda baru senang situ. Apa tidak berbahaya itu mereka itu? Kan ini perlu pengawasan yang baik. Oleh karena disinilah perannya Balai POM itu ya untuk memberikan pengawasan kepada 3 hal tadi ini, katakanlah 3 materi tadi untuk supaya itu bisa memang clear dipakai di Indonesia itu. Itu tugasnya dia. Kalau terjadi sesuatu pelanggaran hukum di sini karena ada regulasinya Pak. Balai POM itu berdiri dari regulasinya, termasuk larangan, keharusan dan selanjutnya itu. Nah, kalau melanggar itu tentunya pasti ada penegakan hukum, pasti ada sanksi bagi mereka, entah sanksi pidana, mungkin sanksi denda dan selanjutnya lah. Itu masalah di internal mereka lah. Nah, berarti yang menyaring awal ini siapa sebetulnya Pak? Yang menyaring awal? Artinya menyaring awal produk-produk masuk ini harus melalui ini harus melalui siapa nih yang penyaring utama ini? Disitulah perlunya kolaborasi ya, kolaborasi daripada Balai POM tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Nah, dia harus ada lembaga-lembaga pendukung lainnya yang mereka berkolaborasi. Contohnya barang masuk dari luar pasti bea cukai, Pak. Nah, bea cukai yang ngecek dan dia harus koordinasi dengan apa sudah benar ini label ini bisa dicek. Mungkin ngeceknya dengan sampel atau dengan segala macam ya. Cara mereka lah itu ya bisa mengetahui bahwa ini bisa 100 potong ya mungkin di sampel mungkin
satu atau dua udah bisa clear ini ya misalnya itu dari situ. Kemudian andai kata terjadi sesuatu di situ, ada pelakunya, ada apa, perlu penegakan hukum itu berupa penyitaan barang, penangkapan orang dan segala macam. Siapa? Polri. Oleh karena ada KP3 di pelabuhan Betul, itu, ya. ada polisi di situ. Itu lalu diproses dalam penegakan hukum itu. Nah, kalau sampai terjadi hal yang mungkin itu melanggar, diamankan tuh. Yang penting kan pengamanan, pengawasan terus diamankan ya, supaya tidak masuk itu. Kemudian diproses dalam rangka penegakan hukum. Oke. Nah, menurut pengalaman Bapak nih ya, apa yang harus difahami agar produktivitas tetap tinggi? Produktivitas ini produknya tetap tinggi. Apa menurut Bapak yang harus dipahami? Maksudnya kegiatannya yang ada di Balai POM. Iya. Yang sendirinya personil yang atau SDM yang ada di dalam harus terlatih, Pak. Ini kan penggunaan skill ya, Pak. Ini skill ya. Bukan hanya sekedar knowledge ya. Kalau knowledge kita belajar saja, mungkin hafal selanjutnya. Tapi ini kita di lapangan kita menghadapi betul-betul kerawanan yang ada di situ. Kerawanan ini bisa berbentuk ancaman potensial, bisa berbentuk ancaman faktual. Ancaman potensial ya tadi, ada barang masuk. Kita harus waspada itu barang masuk itu apa, namanya apa. Ini bisa kalau terjadi pelanggaran sini atau ya penyalahgunaan di sini, jadilah ancaman faktual. Barang masuk kita tidak tahu. Gitu. Nah, oleh karena ada tempat-tempat di mana dilakukan pemeriksaan itu. Dalam rangka apa? Mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bahan makanan, obat dan kosmetik itu. Dan tertangkap pada awal baru masuk. Kita sadari bahwa ini tidak mudah. Pasti ada barang-barang yang sudah lolos kan ke lapangan. Setelah lolos di lapangan pun tetap tugas dari Balai POM kerjasama dengan Polri, kerjasama dengan aparat terkait untuk selalu mendeteksi. Nah, ini yang namanya perlunya intelijen pengumpulan bahan itu. Betul. Nah itu ya, mungkin ada industri obat, mungkin juga di Indonesia. Kita percaya begitu saja bahwa industri obat yang ada di Indonesia itu clear, belum tentu. Di situ juga mungkin ada penyalahgunaan. Jadi peran pentingnya itu ya, intelijen. Tadi yang dikatakan tadi, saya katakan tadi namanya deteksi. Betul. Nah, boleh nggak sedikit Pak diceritakan ada sedikit penjelasan tentang kerawanan apa yang mungkin berkembang tentang bahan obat? Mungkin bisa makanan, bisa produk dan lain-lain. Menurut Pak Wahyu bagaimana, Pak? Tadi sepintas kilas saya berikan ya, mungkin secara teknis saya tidak bisa menyampaikan, tetapi secara umum bisa. Katakanlah kita tadi masalah beras, masalah beras, kemudian masalah-masalah bahan kimia yang masuk, kemudian ya katakanlah bahan makanan, ya kayak misalnya apa betul itu misalnya apel, jeruk masuk itu memang clear gitu. Ya kan kita bisa dilihat di media sosial itu, ternyata sudah dalam proses pembusukan dan segala macam dalamnya, dilapis dengan lilin yang demikian berbahaya untuk kita. Itu baru makanan buah-buahan dan begian banyak sekarang membanjiri kita buah dari impor itu ya. Beras, kemudian makanan-makanan jadi masuk ke kita, makanan-makanan instan itu masuk kita. Ya termasuk kosmetik tadi, itu kedepannya akan terjadi. Katakanlah penggunaan ya kalau kita singgung itu masalah artificial intelligence. Jadi kita bisa kemas di situ ya, kita bisa merekayasa itu dengan itu. Ya. Kalau buah ini bisa direkayasa lama bagaimana, lama busuknya, akan dibuat sesuatu yang dengan AI tadi, pemanfaatan AI itu bisa berbulan-bulan nggak busuk itu, disimpan aja kan. Nah, ini kan untuk memanipulasi itu ya. Itu mengenai produk yang sudah berjalan ya Pak ya. Kalau tadi kan saya dengar ini dari Pak Wahyu bahwa hubungan antara intelijen dengan Polri ini sangat erat ya, sangat erat sekali dengan BPOM juga. Nah, bagaimana hubungan antara penegakan hukum oleh Polri dan BPOM Pak? Ya, biasanya kan dalam penegakan hukum itu ada yang dinamakan penyidik. Nah, penyidik itu biasanya pendidikannya itu di bawah naungan pendidikan Polri. Jadi orang Balai POM, personil atau SDM-nya Balai POM dikirim ke Polri, dididik. Itu adanya PPNS dulu. Dulu penyidik pegawai negeri sipil itu yang ada di situ. Jadi dididik supaya tahu dia bagaimana berkas perkara, kalau dia meriksa itu bagaimana apa yang harus ditanyakan. Tiap kasusnya kan beda-beda kan ya.
Nah, itu dididik itu. Dan ini memang harus diakui bahwa ini sangat lambat ya ini dalam masalah ini. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, kalau di dunia kita ini kan di intelijen ini kan sandarannya kepada masalah-masalah kemampuan membangun jaringan, ya, kemudian kemampuan komunikasi. Ya, ini yang memang kelihatannya gampang, tapi sebetulnya susah ya. Tidak sembarang orang bisa begitu ya. Nah, lalu kalau kita singgungkan juga bahwa ini nyangkut juga masalah hobi atau apa ya? Ya hobi lah yang kita senangi. Kalau pekerjaan ini yang kita senangi tidak akan kita bisa bermain di sini. Kita harus senangi dulu ini, ya. Kita tertarik dengan kegiatannya itu. Katanya pekerjaan ini baru kita bisa mendalami dengan baik. Ya. Nah, saya kan sejak tahun 71, jadi sekarang udah berapa puluh tahun. Sudah bisa artinya sudah mantap banget gitu. Sejarahnya itu misalnya gitu. Itu aja terasa kurang terus kita. Gitu ya. Ingin mencari ya, terus mencari. Nah, ini sebelum pesan dan kesan nih Pak. Saya ingin bertanya ya, secara pribadi ya Pak ya, secara pribadi, selama ini apakah boleh dikatakan produk sudah menghasilkan lewat BPOM, ya, Depkes, apa dan sebagainya, sudah dinyatakan aman atau bagaimana? Atau kita harus tetap hati-hati? Bagaimana Pak? Iya. Saya susah ngukurnya ya, karena begini. Rasa aman itu kan ada parameternya. Nah, rasa aman itu ada parameter yang kita buat. Dan buat kita, ya kita sendiri. BPOM buat, Polri buat. Gitu. Kayak apa? Apakah memang sudah bagus di situasi bahan makanan? Kalau di intelijen tidak ada yang pernah merasa bagus. Begitu ya. Selalu ada suatu celah di mana kita bisa masuk ke situ. Ya di intelijen. Sekarang kita lihat di toko makanannya. Kemarin kita lihat apa betul baik itu kemasan mereka sudah. Nah, di kosmetik apa betul dah itu. Bahkan perlu dicek itu, betulnya kan ya. Hanya yang kita harapkan begini ya. Dari berbagai macam kerawanan ini yang harus kita awasi, kita tegakkan aturannya atau regulasinya. Itu jangan sampai kegiatan ini akan mempersulit produktivitasnya. Dan oleh karena perlu ada suatu protokol yang bagus. Tata cara kalau di dalam artificial intelligence dinamakan algoritma. Ya, gitu. Ada tahapannya kan gitu. Oh ini tahapannya gini. Jadi kalau kita mengecek sesuatu tahapannya tuh 2, 3 ini. Jadi masyarakat tidak merasa terhambat. Dia tetap produksi aja. Nah itu loh. Itu yang kita harapkan bagi BPOM jangan ada kesan mempersulit dalam masalah ini ya. Intinya di situ. Jadi kalau kamu boleh ngawasi, kamu boleh menegakkan hukum, tapi jangan mempersulit. Jadi harus lancar. Ini perlu protokol. Betul. Nah, protokol itu algoritma sebetulnya. Kan itu kan. Nah itu bisa dilakukan sekarang kalau dengan artificial intelligence bisa diaplikasikan di situ kan. Gitu. Kalau kau masuk sini harus melalui ini, melalui ini. Ada scanner ya. Itu ada. Ya. Kalau masih manusia ada kesan mempersulit. Betul. Dipersulit apanya, masuk sini dipersulit apanya itu ada kesannya. Tapi kalau dengan artificial intelligence tadi, yang di dalamnya ada aplikasi yang bersifat algoritma tadi, mungkin akan melancarkan itu. Memang pasti ada kelemahan ya, namanya mesin, ya, namanya sistem yang bisa ada kelemahan itu. Tapi mungkin dengan cara itu lebih tepat ya. Baik. Itu ya. Ya, terima kasih Pak Wayu untuk waktunya. Jadi kita sudah semakin jelas dan semakin tahu. Mungkin next time kita akan lebih memahami lagi ya untuk tentang bagaimana BPOM dan intelijen ini sangat erat untuk bekerja sama. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya, yang pertama adalah bahwa BPOM harus terus-menerus melakukan introspeksi ya, untuk mendeteksi kelemahan yang ditemukan dalam organisasinya. Tanpa itu dia bisa memperbaiki diri. Tanpa menemukan kelemahan-kelemahan di dalam dia bisa berfungsi. Nah, lalu meningkatkan kolaborasi dengan aparat lain, kerjasama ya. Nah, itu ya organisasi ya. Individu dia harus skill harus ditingkatkan. Itu ya selalu terus disingkatkan. Dan pemahaman dan kita juga saya selalu tiap saat saya membaca ya
produk dari luar negeri itu apa, perkembangan apa tentang intelijen, tentang jaringan dan selanjutnya ya, komunikasi. Ini sangat penting untuk SDM-nya ya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang juga sangat penting bagi kita adalah bahwa Balai POM harus punya database, ya, sentral data, ya. Yang isinya adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok Balai POM. Ya, dia harus sudah masuk. Itu secara bertahap bisa dimasukkan, ya, di dalamnya dengan katakanlah dengan algoritma tertentu dia bisa masuk situ, punya database yang juga harus, ya katakanlah harus jaga keamanannya. Betul. Karena sekarang banyak hal bisa kita tembus dengan berbagai macam kegiatan, atau tidak lupa bahwa kita itu juga tadi saya sampaikan adanya pihak lain yang oposisi yang ingin menginginkan tentang kerusakan di dalam diri kita itu. Lalu yang terakhir adalah bahwa harus diingat bahwa intelijen yang di Balai POM ini sebetulnya ada di bawah naungan BIN. Ya, selalu dengan BIN itu harus selalu koordinasi. Karena di BIN ada yang namanya ya katanya pusat koordinasi ya, untuk ya tukar menukar ya itu. Kalau di daerah juga ada ya, itu ya oleh Binda dan selanjutnya. Di sana juga ada oleh ya namanya Intelpus ya di sana. Ya di sana dia menyatu untuk tukar menukar informasi ini. Saya kira itu ya. Baik, sangat menarik sekali. Terima kasih untuk waktunya Pak Wahyu. Semoga kerjasama ini bisa semakin erat ya antara BPOM ya dengan intelijen dan organisasi-organisasi yang selama ini digeluti. Iya, baik, terima kasih untuk penjelasan yang sangat menarik, sharing yang sangat menarik bagaimana BPOM bekerjasama dengan intelijen, dan semoga ini sangat bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu kembali.